Halo teman-teman, selamat pagi. Bagi kalian yang lagi weekend, kepengen liburan ke puncak macet, ada alternatif lain ya, ke Sumedang. Sumedang ini kebetulan sekarang sudah ada tolnya, tol Cisumdawu. Makanya walaupun kelihatannya jauh ya, sekitar 170 kilo, tapi karena jalannya tol terus, itu bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam saja. Itu lancar teman-teman. Beda kalau kalian yang warga Jakarta atau warga Bekasi, Depok. Kalau Depok sih karena dekat Bogor ya, tapi kalau yang Jakarta Utara atau Tangerang itu kan agak jauh ya. Bekasi itu agak jauh tuh. Jadi kita opsi lain ke Sumedang teman-teman. Ini kita saat ini akan masuk ke tol, dan kebetulan kita akan masuk tol di salah satu gate tol Tambun ya, Bekasi. Kita akan masuk tol. Bagaimana perjalanannya nanti ke Sumedang? Ini kita hari Sabtu teman-teman. Hari Sabtu itu sengaja kita lakukan karena di sini kebanyakan orang pada pergi ya. Kalau kalian juga perginya kan pasti weekend ya, karena hari Senin sampai Jumat itu dipakai buat dinas lah, ada yang keluar kota atau kemana, yang penting buat yang jelas buat aktivitas ya. Kalau Senin sampai Jumatan buat kerja, makanya kita mau nyoba nih hari Sabtu pagi. Kalau Sabtu pagi biasanya ada yang ke puncak, tapi kita nyari yang ke Sumedang, yang gak jauh-jauh ya dari Jakarta. Apa sih? Biasanya kalau opsinya orang Jakarta, Jabodetabek selain puncak ya ke Bandung ya. Kalau sekarang ya, sekarang kan ada tol layang tuh di Cikampek, lewatnya MBZ atau naik kereta bus. Bandung jadi wisata favorit selain puncak. Cuma kita mau nyoba opsi lain nih, yaitu ke Sumedang. Sumedang itu lokasinya ada di timur Jabodetabek ya. Tempatnya enak, banyak pegunungan juga. Makanya kita mau coba ke arah Sumedang. Di saat warga atau di saat orang-orang pada pergi ke puncak atau ke Bandung pada saat weekend di hari Sabtu, kita nyoba nih ke arah Sumedang. Bagaimana lalu lintasnya? Oke, kita langsung masuk tol. Kita sudah di tol KM berapa nih? KM 21 ya. KM kilometer 21. Tol Jakarta Cikampek. Di atas kita ini sebelah kiri. Ini tol MBZ. Kalau di sebelah kanan itu adalah rel kereta bus, kereta cepat Jakarta Bandung. Ya, kita lanjut saja. Ini kita ke arah timur, ke arah Sumedang, melintas di tol Jakarta Cikampek. Nanti kita akan lihat berapa biaya yang dikeluarkan tolnya ya, berapa harga tol yang dikeluarkan. Dan tadi kalau yang kalian pakai mobil cc 1500, 1200, ini kita isi 300.000 aja cukup teman-teman. Kalau apalagi kalau pertalit ya, yang sekarang seliternya 10.000, ini kita coba pakai Pertamax. Tadi harganya sekitar 12.000 ya, 12.900 kalau nggak salah tadi, 12.950 tadi Pertamax. Ini ke arah Sumedang, kita mau coba nih. Nanti ngisi lagi enggak, dengan jarak yang hampir 200 kilo. Oke, ini situasi di pagi hari Sabtu di Cikampek ke arah timur, ke arah Sumedang seperti ini. Di lewat bawah banyak kendaraan logistik. Ini di depan saya nih ada truk-truk masih banyak ya, karena mungkin di sebelah kanan kiri kita di kilometer 21 kan banyak kawasan industri ya. Di ini masih banyak
dia truk-truk seperti ini yang membawa barang ke pabrik. Hari Sabtu pasti ada yang masuk pabrik-pabrik ya. Mungkin mereka lembur kali ya. Nah, ini masih banyak truk dan kontainer yang masih melintas di Jakarta Cikampek. Ini lihat, ini adalah truk-truk industri yang mereka bawa barang ke pabrik-pabrik. Mungkin ini ada dari pabrik ke pelabuhan, ada yang dari pelabuhan ke pabrik ya. Tapi lancar ya teman-teman. Ini kondisinya lancar, jadi enak aja gitu kalau jalan di Cikampek pada saat Sabtu pagi ini, masih sekitar jam 7. Ya, kita lanjut saja. Nanti rest areanya masih jauh ya. Kita lanjut aja. Ini kita sudah di kilometer 23. Kita sekarang ada di KM 45. Nah, ini di KM 45 ini ramai lancar ya. Ternyata di sini itu ya seperti kondisi lalu lintasnya ramai sekali karena mungkin ada perbaikan jalan. Dan kalau kita lihat di atas kita, di atas tol ini kan ada tol layang ya, tol MBZ khusus untuk kendaraan pribadi paling tinggi HS. Kalau kita lihat di sebelah kiri kita ini untuk kendaraan yang mengarah ke arah timur atau ke arah Cikampek, ke Jawa, Cirebon, Bandung ya. Nah, untuk ke arah yang sebaliknya di sebelah kanan saya ini adalah jalan tol layang Jakarta Cikampek atau tol MBZ yang menuju ke arah Jakarta. Nah, ini kita sekarang di KM 46. KM 46 ini masuknya di daerah Karawang Barat. Ya, sampai KM 46 masih ramai ini ya, udah longgar lagi ya. Tadi berarti kalau ada perbaikan jalan di bahu jalan ini akan membuat perjalanan agak sedikit kurang lancar kalau di tol Cikampek ini. KIC ini kawasan industri ya. Untuk tol sepanjang tol Jakarta Cikampek ini di kanan kirinya banyak kawasan industri ya, banyak pabrik-pabrik. Makanya kalau kita lihat di depan kita ini banyak sekali kendaraan-kendaraan berat, kendaraan-kendaraan logistik ya, kayak kontainer nih sebelah kiri, kontainer lah, pokoknya gede-gede, truk-truk atau kendaraan-kendaraan berat yang masuk ke golongan 2 atau sampai dengan golongan 4. Kalau di tol itu golongan 2 sampai 4 itu yang sumbunya itu bisa di atas 3 ya, 3, 4, 5, 6. Kalau kayak mobil pribadi, bis itu di golongan 1. Ini kalau siang bis reguler ya, bis jarak jauh ini enggak sebanyak atau enggak seramai pada saat malam hari kalau di Cikampek nih. Ya, ini Cikampek seperti ini turun tadi di kilo KM ke ini agak naik ya, udah masuk. Pokoknya kalau KM di Karawang Barat KM 45 tadi tol MBZ berakhir. Nah, kita ketemu semua nih ya, dari yang kendaraan yang ada di tol sama yang ada di tol bawah ini ketemu di sini nih. Makanya di sini padat banget teman-teman. Di kilometer 49. Ini di sini ramai lancar. Dan kondisinya jalannya agak nanjak sedikit ya. Ini di hari weekend biasa seperti ini. Pada saat jam-jam 7, setengah 8. Ini seperti ini, nggak sampai macet banget.
Tapi kalau misalnya di musim lebaran di sini udah nggak ramai lancar lagi, tapi udah benar-benar macet, nyangkut ya, sampai nyangkut nggak bisa gerak. Nah ini di Cikampek ini, di tol Cikampek di sini ini ada 4 ruas ya, kalian bisa lihat nih, ada 4 lajur nih, 1 2 3 4. Kalau di kayak di tol Cipali itu 2, Cisumdawu 2 lajur. Kalau di Cikampek 4. Ya inilah tol yang menghubungkan ke kawasan industri sama ke pelabuhan, karena ini juga buat jalur khusus untuk perdagangan dan industri. Nah gini di kilometer 49 mas, di KM 50 nih, ini masih ramai lancar. Ya ramai lancarnya itu karena sering banyak ini ya, banyak apa di selain volume kendaraannya banyak, di sini juga banyak truk-truk gede yang emang jalannya pelan, makanya semua kendaraan yang ada di belakangnya ikut pelan. Oke, untuk kendaraan pribadi kalian lihat lewatnya di sebelah kanan, lajur kanan paling kanan, atau di sebelahnya di lajur 2, lajur 3 ya gini. Kalau ini 3 hitungannya dari kiri, lajur 1 itu ya, 1 2 itu untuk kendaraan yang berat, untuk lajur 3, 4 itu untuk mendahului ya. Kebanyakan lihat ke lajur 4. Oke, kita masih lanjut terus. Kita udah masuk di Karawang, kilometer 51, jalan tol Jakarta Cikampek. Kita lagi menuju ke Sumedang. Kita masuk di kilometer 57 teman-teman. Bagi kalian yang kepengen ke rest area di jalan tol Jakarta Cikampek arah Bandung, arah ke timur ya, ini kalian masuknya di KM 57, rest area KM 57 yang ada di sebelah kiri ini ya, sebelah kiri. Kalian masuk ke rest area, tapi di sini itu sering penuh tuh, terlihat antrian kendaraan yang macet saat masuk ke rest area ini. Rest areanya emang agak sempit sih teman-teman, tapi kalau kalian misalnya udah nipis bensinnya atau kepengen ke toilet ya mau nggak mau harus ngantri. Itu adanya di kilometer 57 ya, tol Jakarta Cikampek. Itu nanti kalian bisa ngisi bensin atau ngisi solar di situ, kemudian bisa makan pagi, atau yang saat lewat sini itu pas subuh atau pas sore atau pas waktu-waktu sholat, kalian bisa mampir di kilometer 57 tadi. Itu udah komplit, ada mushola juga ya. Kita masih lanjut di tol Jakarta Cikampek. Kita udah lewat ya tadi kilometer 57. Kita masuk di kilometer 65 ya teman-teman. Dan di sini ada pelang yang ini yang ngasih tahu nanti kalau belok kiri itu ke arah Bandung, kalau lurus itu ke arah, tetap ke arah Cikampek. Nah ini dia pelangnya ya, pelang di KM 66 itu kita lihat di sebelah kiri. Ini kalian siap-siap ke arah Cipularang, Padalarang, Bandung. Kalau yang mau ke arah Bandung, karena kita mau ke arah Sumedang, kita lurus ya teman-teman, jangan ke arah kiri ya, kita arahnya ke lurus saja nih. Kalau ke kiri itu ke arah Bandung. Nah kalau ngelihat ke arah Bandung, begitu belok itu udah padat banget
emang itu kok tempat yang sangat favorit ya untuk orang daerah Jakarta, Jabodetabek. Tiap liburan, tiap weekend, tiap Sabtu Minggu maupun di libur-libur nasional maupun di hari-hari Lebaran atau Tahun Baru. Makanya ramai banget ya, terutama kalau hari Sabtu lah. Hari Sabtu pagi itu padat, macet ya. Pada saat belok kiri itu udah langsung macet. Kita lanjut lurus terus ya teman-teman. Makanya kita ajak kalian nyoba nih ke Sumedang nih. Kalau ke Bandung kan macet ya, apalagi Bandung Puncak macet. Namanya liburan weekend, kita kan kepengennya santai terus enjoy, menikmati. Nah, termasuk di perjalanan juga kalau lancar kan enak ya teman-teman ya. Makanya kita lagi nyoba nih teman-teman. Siapa tahu kalian bisa nyoba juga ke Sumedang. Kondisinya di perjalanan seperti ini lancar, masih lancar. Belum di tol tadi belum terjadi kemacetan ya, ramai lancar. Ini kita udah masuk ke Dawuan di kilometer 68. Di sini 3 ruas, 3 lajur ya, 3 lajur nih, 1, 2, 3. Kalau tadi tolnya yang di Karawang itu masih 4 lajur, ini udah 3 lajur di sini nih. Bentar lagi mentok di ujung Cikampek. Jakarta Cikampek sebentar lagi berakhir di sini ya. Kilometer 69, KM 69. Kita finish di sini. Ya, kita finish di gerbang tol Cikampek. Finish di kilometer 69. Kalian siapin kartu e-tol untuk membayar di sini. Ini gerbang tol Cikampek Utama. Gerbang tol Cikampek Utama, antriannya ya lumayan, nggak terlalu banyak. Coba kita lihat bayarnya berapa ya. Tadi kita masuk dari daerah Bekasi. Dari Jakarta pun sama ya, kecuali kalau yang Jakarta dalam kota, itu dalam kotanya bayar tuh sekitar 7.000. Tapi kalau ini berapa nih, coba lihat. Golongan 1 kita 20.000 teman-teman, 20.000. Golongan 1 bayarnya 20.000 untuk kendaraan golongan 1 dari 0 ke kilometer 0 sampai kilometer ya 69 mentok, berarti 70. Ini bayarnya cuma 20.000. Tol Jakarta Cikampek ini sangat murah ya teman-teman. Mungkin karena udah lama kali ya. Kalau tol-tol baru mah bisa sampai 50.000 ya. Dan setelah Cikampek kita lanjut. Ini di tol Cipali. Cipali ini nanti pokoknya lurus terus, itu ketemu ujungnya Jawa Timur. Ya, kita masuk di kilometer 70. Tadi di gerbang tol Cikampek Utama juga sebenarnya udah masuk 70 ya teman-teman ya. Karena tadi udah di ujung 69 ya, 69 mentok. Berarti 70. Oke, kita lanjut. Di sini masih 3 lajur seperti ini.
Ya, bagi kalian yang kepengen masuk ke ingin keluar dari tol ini ke Cikampeknya ya, ini kalian nanti bisa belok kiri nih di KM 71, di kilometer 71 itu ada pelang. 500 meter lagi akan keluar dari tol ini ya, menuju ke Cikampek. Itu silakan kalian yang mau ke Cikampek, ke Purwakarta, bisa lewat ini nih, bisa keluar di kilometer 72. Itu tujuannya ke Cikampek, ke Bungursari, ke Purwakarta, tapi jalan arteri ya teman-teman, jalan biasa, bukan tol. Itu sebelah kiri ya, kalian belok kiri nih, keluar di KM 72. Itu masuknya ke Cikampek, Bungursari, Purwakarta. Ya, kita arah Sumedang masih lurus terus, masih melintas di dalam tol Cipali nih. Bisa masih lanjut. Begitu nyambung ya, begitu nyambung tadi sudah lewat tol Cikampek. Inilah lancar sekali di sini. Di sini jarang ada kendaraan berat, kendaraan besar kayak truk, kontainer. Udah mulai jarang. Karena di kanan kiri ya, ini udah mulai jarang lah kita temuin kawasan pabrik, walaupun masih ada ya di daerah Cikampek atau Subang, kawasan-kawasan industri. Tapi di sini nggak sebanyak kawasan industri di daerah Karawang, Cikarang, Bekasi, itu banyak banget. Nih kalian bisa lihat ya teman-teman, kendaraannya ya, yang di jalan ini. Ini banyak kan diisi sama kendaraan-kendaraan pribadi ya, mobil-mobil pribadi, kemudian ada mobil travel juga, ada HiAce. Kalian bisa lihat ya. Ini sekarang di Cipali ini tadinya ada 2 lajur ya teman-teman, di kilometer 70 ini, 74. Ini tadinya 2 lajur, sekarang udah ditambahin jadi 1 lajur. Jadi 3 sekarang nih. Udah 3, tadinya 2, sekarang udah 3. Nah, pembatas ini dulunya parit, sekarang pembatasnya beton nih ya. Dulu parit kalau dulunya ya. Sebelumnya itu kayak ada paritnya, jadi tengah-tengahnya itu ada taman-taman, terus rumput-rumput hijau, ada cekungan ya yang berbentuk parit. Terus paritnya sebagai pembatas itu sekarang diganti dengan pembatas beton. Makanya lajurnya tambah luas, 3 lajur nih. Jadi volumenya makin tambah nih, bisa menampung banyak kendaraan yang melewati jalan tol Cipali ini. Ini pengelolanya beda ya, bukan Jasa Marga, tapi ini dari grup Astra untuk kilometer 74 sampai kilometer berapa nih? Ya pokoknya Cipali ya. Ini pengelolanya dari grup Astra nih. Kita masih lanjut menuju ke Sumedang. Ya, kita sudah mau masuk di KM 86 tol Cipali, Cikopo, Palimanan. Kalian yang mau ke rest area silakan mampir ke KM 86. Di sini kayaknya sih nggak penuh ya, enak di sini. Ini rest area pertama di Cikopo, Palimanan. Kita yang arah ke Jawa ya, ke arah timur. Kalau kita lihat nih antriannya nggak terlalu ngantri di sini, cukup nyaman ya teman-teman di weekend seperti ini. Walaupun banyak orang liburan, tapi nggak sengantri yang rest area tadi di tol Cikampek. Di sini kendaraan berat juga ada yang istirahat banyak.
Jadi area parkirnya luas teman-teman. Tadi di KM 86. Bagi kalian yang kepengen ke Subang, kepengen ke Bandung, Lembang, lewat sini, lewat Cipali ini, kalian bisa mampir di KM 86. Apabila kalian misalnya kepengen ke toilet, itu nanti bisa mampir di KM 86. Atau misalnya yang iring-iringan ya, meeting pointnya di mana nih biar ketemu bareng, di KM 86 bisa. Tempatnya nggak ramai banget, nggak padat banget maksudnya ya. Tadi pas masuk ke pintu masuknya juga nggak macet, langsung bisa masuk ke parkiran. Nanti di situ fasilitasnya teman-teman itu ada pom bensin juga. Kalian yang mau nambah BBM itu di situ bisa. Terus ada musola masjid kalau kalian yang mau sholat ya. Kemudian ada toiletnya juga cukup ya, cukup banyak, nggak ngantri banget. Kemudian ada warung-warung UKM kuliner, harganya nggak terlalu tinggi kok teman-teman. Harganya nggak terlalu tinggi karena kebanyakan di rest area itu ya mereka itu kios-kiosnya ya para UKM ya, para UKM yang dirangkul untuk ikut terlibat di bisnis rest area. Ya, kalian bisa mampir, kalian bisa jadikan referensi di kilometer 86 kalau kalian yang melintas di tol Cipali, Cikopo, Palimanan. Ya, di KM 89 teman-teman nih, kalian bisa lihat di tengah-tengah pembatas ini berbentuk parit seperti ini teman-teman nih ya, bukan beton lagi. Lajurnya juga 2. Lajurnya tadi 3, sekarang menjadi sempit jadi 2. Di pembatasnya yang tengah itu berbentuk parit. Ini ada tapi berupa taman ya. Taman cuma tengah-tengahnya cekung. Bukan beton lagi kayak di tol Cikampek, tapi ini berbentuk parit. Ya, di sini kondisi jalan tolnya itu kebanyakan sih cor-coran ya, cor-coran. Bukan aspal tapi cor-coran. Kalau siang cukup cukup silau. Apalagi kalau pengendara yang duduknya di depan ya, kursi depan ini cukup silau. Jadi kalau misalnya siang ya pakainya kacamata hitam. Walaupun ada kaca film di mobil, tapi kalau kondisi siang dengan jalannya seperti ini cor-coran ya, itu kalau nambah kacamata hitam itu cukup membantu, jadi teduh. Oke, untuk penerangan di sini nih di tol Cipali ini, penerangan lampu-lampu di pinggir jalan, di pinggir tol ini udah nggak ada ya teman-teman. Adanya ini rambu-rambu dan marka jalan nih sebelah kanan kiri. Kalau malam gimana, apakah kelihatan? Tetap kelihatan teman-teman kalau malam. Begitu agak melengkung beloknya itu kelihatan tetap ya, karena ada rambu-rambu jalan ini. Rambu-rambu jalan ini kan kalau malam menyala ya teman-teman ya. Dan garis-garisnya juga jelas. Ya namanya di tol, rambu-rambu dan marka jalannya mesti harus standar banget. Ya, kita udah sampai di KM 91. Kita melanjutkan terus perjalanan ini sampai ke Sumedang. Oke, kita sekarang di KM 102. Nah, ini kalian bisa mampir ke rest area lagi nih di KM 102 ya, 102. Belok kiri nih. Ya, belok kiri ini adalah rest area yang ada di kilometer 102. Di sini sangat lega sekali, rest areanya sangat nyaman, bisa dijadikan sebagai referensi bagi kalian yang kepengen istirahat di sini, kepengen makan, kepengen ngisi bensin atau ngisi solar. Silakan mampir di KM 102, atau kepengen dijadikan sebagai meeting point ya, bagi kalian yang kepengen ketemuan iring-iringan kendaraan nanti atau janjian, nanti bisa ketemu di 102.
kilometer 102. Fasilitasnya cukup komplit. Parkirannya nggak terlalu luas ya, cuma di situ lega. Jarang pengendara yang istirahat di KM 102 ya. Maksudnya nggak sebanyak di rest area tol Cikampek. Fasilitasnya ada pom bensin, terus resto ada warung UKM, ada tempat ibadah, masjid, musola, toilet, tempat parkir ya. Itu udah komplit semua di situ di KM 102. Silakan bagi kalian yang kepengen istirahat, atau ngantuk, atau kepengen sholat, mampir aja di kilometer 102 tol Cipali, Cikopo, Palimanan. Ya, bagi kalian yang kepengen keluar Subang, silakan keluar di kilometer 109. Itu nanti kalian bisa masuk ke Subang, Pamanukan, Lembang ya, Lembang, Bandung. Kalian bisa keluar di KM 109. Tinggal belok kiri aja, itu keluar tol. Nanti kalian ngikutin jalan umum ya, jalan arteri. Kalian nanti bisa lurus sampai masuk ke kota Subang, kemudian lanjut ke Lembang, Bandung. Ya, ini kita menuju ke Sumedang, kita masih lanjut di KM 110, kilometer 110. Kita sudah masuk di KM 129 ya. Nanti 500 meter lagi, atau di KM 130, kilometer 130 tol Cipali, Cikopo, Palimanan. Ini ada rest area lagi. Ini bagi kalian yang sudah oleng-oleng ya pada saat mengendarai kendaraan atau udah kepengen istirahat, kalian bisa mampir di kilometer 130. Bagaimana rest areanya kita lihat. Pas kita masuk ini sepi banget, enak ya. Ini yang kalau kita mau istirahat begini nih, idealnya begini. Pada saat kita masuk, ini nggak ngantri ya. Tadi kalau di Cikampek itu udah ngantri sini. Nah, ini di KM 130 ini parkirannya juga luas nih teman-teman. Sebelah kiri kita juga ada parkiran yang luas. Di sini ada apalagi nih, ada pos polisi, kemudian ada pom bensin. Area parkirnya luas nih, luas banget teman-teman nih. Ada musola, masjid, kemudian ada ngisi angin ya, nambah nitrogen. Ada resto juga, CFC, ada warung-warung UKM. Kemudian ada tempat kuliner, ada buat oleh-oleh, ada Indomaret juga kalau kalian mau ngisi e-tol. Kemudian ada apa lagi nih? Oh, untuk di sini nggak ada pom bensin ya. Di KM 130 ini nggak ada pom bensin. Tapi kalau untuk parkiran luas. Untuk sholat itu bisa di KM 130. Untuk makan atau istirahat sejenak, kalian bisa mampir di KM 130. Tadi nggak ada pom bensin tapi ya, coba ada Indomaret di situ. KM 130 ini masuknya di daerah Indramayu. Tapi kita masih ada di kita sekitar 20 km lagi. Nanti ketemu Cisumdawu. Itu tol yang menghubungkan ke Sumedang. Oke, kita masih lanjut teman-teman di KM 131. Ini jalanannya enak, jalanan aspal, nggak silo ya. Kalau cor-coran itu silo, ini aspal. Aspal adem di mata kalau udah siang, apalagi kalau lagi panas. Dan di sini 2 lajur. Untuk pembatas di tengah-tengah ini berupa parit
ada tamannya ya, tapi taman tapi berbentuk parit gitu kan, ada hijau-hijaunya, ada rumput hijaunya, bukan pembatas beton kayak di Cikampek, tapi berbentuk parit. Kita lanjut, masih lanjut ya teman-teman ya. Ya bagi kalian yang kepengen masuk ke kota Indramayu, ini kalian keluarnya di KM 137. Bagi kalian yang kepengen ke Indramayu, Cikedung, Cikamurang, kalian keluarnya di kilometer 137 ya, tol Cikopo Palimanan. Ya, ini sebelah kiri. Ini ke Indramayu. Kalau kalian kepengen ke Indramayu, itu nanti kalian bisa keluar tol di KM 137. Ya, kita lurus terus saja karena kita mau ke arah Sumedang. Kita lanjut terus saja ya teman-teman ya. Masih di tol Cipali, Cikopo Palimanan. Oke, kita siap-siap di 151 ya. Kita masuk ke arah Cisumdawu. Ini juga bisa masuk ke Bandung ya, lewat sini KM 151. Kalau lurus ini ke arah Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini kita siap-siap ke kiri. Ini ada KM 151. Ini arahnya ke tol Cisumdawu, Sumedang, Bandung ya. Kita belok kiri, siap-siap. Ini adanya di KM 151. Kalian jangan kalian jangan lurus ya, karena kalau lurus itu lanjutnya ke Kertajati, Sumberjaya, Cirebon, kemudian Semarang, Surabaya. Ini tadi lurus, tapi kita ambilnya yang ke kiri ini di kilometer 151 ya. Ini seperti ini, belok kirinya ketemu pemandangan alam yang sangat cakep, langsung naik ya, jalan layang. Di sebelah kiri kita itu ada pemandangan pesawahan. Kebetulan ini lagi musim tanam ya, setelah tanam, jadi sawahnya warnanya hijau ya, hijau banget, enak banget nih. Habis hujan di sini, ini masih musim hujan, enak banget teman-teman. Ini kalau kita lewat di jembatan layang ini, kanan kirinya enak banget pemandangannya ya. Ini dia, kita masuk di Cisumdawu. Ini menghubungkan ke Sumedang ya. Kita masuk di tol Cisumdawu, Cileunyi, Sumedang, Dabuan ya. Kita berada di kilometer 216, KM 216, tol Cisumdawu ya. Di depan kita itu ada gerbang tol Cisumdawu utama ya. Nanti kita akan langsung bayar di sana, di gerbang tol Cisumdawu. Di sini 2 lajur ini, begitu masuk di tol Cisumdawu. Ini di KM 216, ini 2 lajur ya. Ya, kita masuk di gerbang tol Cisumdawu. Coba golongan 1 berapa bayarnya? Tempel kartu di sini. Ya, kita langsung bayar 81.500 teman-teman. 81.500, cukup mahal. Ini operatornya nih, pengelolanya ini PT Citra Karya Jabar Tol, salah satu grup CMNP ya, perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Yusuf Hamka ya. Ini kita masuk di KM 215
seperti ini, 2 lajur. Tadi Cikampek begitu keluar itu 20.000 ya teman-teman di KM 70. Tapi ini begitu masuk Cisumdawu kita langsung bayar 81.500. Dan ini dia Cisumdawu. Kalau untuk penerangan, dari sisi-sisi penerangan ini belum ada lampu ya, cuma adanya rambu-rambu, marka-marka jalan. Ya standar lah, standar jalan tol, marka jalan dan rambu-rambunya lengkap. Dan kalau malam juga cukup jelas lah kalau lewat Cisumdawu. Ini 2 lajur ya, dan jalanannya cor, kemudian untuk pembatas di tengah itu dari beton, bukan parit kayak di Cipali ya, tapi ini beton. Ini ada 2 lajur. Ini kalau misalnya jalannya mau dilebarin paling arahnya ke kiri ya teman-teman ya. Di kanan kiri kita ini banyak pemandangan pegunungan dan pesawahan. Ya, kita masih lanjut ya saja di kilometer 213. Bagi kalian kepengen ke Tomo, Ujung Jaya dan Jati Gede, ini kalian keluar di kilometer 212 ya, 212. Setelah jembatan Cipelang, ini panjangnya 90 meter nih, jembatan Cipelang panjang 90 meter. Ini kalian nanti keluar di 211 kilometer 211. Ini kalian masuk ke Ujung Jaya, Tomo, Jati Gede di tol Cisumdawu. Kalian lihat ya di depan saya ini gunungnya bagus sekali. Wah, keren sekali nih teman-teman, apalagi tolnya lurus agak naik begini ya. Kita masih lurus sekitar 28 km lagi nanti keluar. Pemandangannya di sini cakep. Ini di depan kita nih ya, ada pemandangan gunung. Pas banget nih di jalan tol. Ini kita di KM 208. Bagi kalian yang suka pemandangan di tol Cisumdawu arah Bandung ya teman-teman. Kilometer 208. Pemandangan gunung bagus nih. Keren ya. KM 207 208. Ini bagus nih. Di tol ini jarang sekali kendaraan berat atau kendaraan logistik, kendaraan truk gede, kontainer yang melintas lewat sini jarang sekali. Mungkin mereka mikir-mikir kali ya, karena harganya mahal ya. Tapi kalau pickup ya kita sering lihat lah ya, kalau untuk pickup. Cuma kalau kayak kendaraan gede, kendaraan truk itu jarang kelihatan. Ya, ini kita masih di tol Cisumdawu. Bagi kalian yang melintas di sini sebaiknya duduk di depan ya, biar melihat pemandangan alam sangat cakep. Kalau lagi beruntung musim-musim cerah ya, nggak hujan, nggak berkabut, ini kalian bisa melihat view cakep gunung di depan kita. Nih, kilometer 206 nih. Oke. Nanti kalau kalian misalnya udah ngantuk, kepengen istirahat sambil minum kopi, melihat gunungan, kalian bisa melipir keluar di kilometer 203. Ini 206 ya, 203 nanti kalian bisa istirahat. Ya, ini mulai turun di tol ini, hati-hati karena ini posisinya menanjak tadi ya di 05. Itu posisinya menanjak tuh 207. Ini begitu masuk 205 ini mulai menurun, mulai turunan nih. Kalian hati-hati apabila musim hujan terutama berkabut. Kalian hati-hati, turunannya agak sedikit apa ya, sedikit panjang ya. Wah, ini cakep banget nih teman-teman.
Di 205 kalian bisa melihat pemandangan alam yang sangat bagus di tol Cisumdawu. Nih gunungnya nih cakep banget nih teman-teman nih. Ya, gunungnya cakep banget nih. Apalagi ini aspalannya halus. Tuh, pemandangannya bagus. Ini dibuat melengkung ya. Wih, bagus ya. Nih pegunungannya nih. Kanan kirinya perbukitan, hutan-hutan. Kalian ngambil yang lajur satu aja nih teman-teman, yang bukan untuk mendahului. Ini di sini enak nih buat ngambil view, buat ngambil gambar. Oke. Kita di KM 204. 1 km lagi ada tempat istirahat di tol Cisumdawu. Kita lihat seperti apa rest areanya, apakah kayak di rest area tol Cipali maupun tol Cikampek. Kita di KM 204. Ini di sini tiga lajur ya, 3 lajur di sini. Jalannya lebih luas. Di kanan kiri kita ini tebing kayak udah di papras. Ya, ini KM 203. Ini tempat istirahat rest area. Kita lihat kayak apa, yuk kita belok kiri. Oh, ternyata hanya seperti ini aja teman-teman. Apa nih? Iya, seperti ini. Ini parkir kayak apa? Coba lihat. Ini bukitnya di ini ya, di pangkas nih. Oh, area parkirnya ternyata seperti ini aja teman-teman. Di sini hanya ada toilet, area parkirnya nih di tol Cisumdawu. Hanya sekedar buat ngilangin ngantuk. Ini ada tempat buat parkir aja ya, tempat melipir seperti ini. Ini lihat ya. Ya, hanya ada warung kecil, ada musola, terus ada toilet. Pom bensin nggak ada di sini. Belum ada, belum banyak bangunan-bangunan kayak restoran, UKM, belum ada ya. Hanya seperti ini aja rest areanya. Ini ada di kilometer 203 tol Cisumdawu ke arah Bandung. Kita posisinya tadi dari arah Cipali, dari Jakarta, Bekasi, Karawang. Ini kita lagi menuju ke arah Sumedang, ke arah Bandung di tol Cisumdawu. Kita lanjut lagi. Kita masuk di KM 202. Ini hati-hati bagi kalian yang berkendara. Ini kondisi jalannya nanjak, melengkung ya, agak belok. Kita akan melintas di jembatan Conggeang, panjangnya sekitar 625 meter. Dan kalian lihat di depan kita ini ada pemandangan yang bagus banget, gunung nih. Ini kondisinya naik ya, tapi kalau di tol nggak kerasa naik. Tapi ini melengkung ya teman-teman, agak nikung, cuma melengkung. Di sini 3 lajur, aspal, kondisi jalannya juga bagus, nggak ada lubang-lubang, nggak ada bumping-bumpingan ya. Enak pokoknya deh. Ya, kita baru saja melewati jembatan Conggeang. Oke, kita lanjut terus di tol Cisumdawu. Ya, ini kita ada di kilometer 196. Posisinya menanjak seperti ini teman-teman. Walaupun di tol juga tanjakannya ya terasa ya kalau lagi injak pedal gas.
kerasa ada nanjaknya aja, tapi cuma kita nggak capek gitu kan. Kalau goes kan capek. Ya di sini kalau musim hujan anginnya kadang-kadang anginnya agak kencang, terus berkabut juga ya. Cuma hari ini kebetulan cerah, dan kanan kiri ini bukitnya tebingnya udah dibikin drainase, jadi nggak longsor, hindarin longsor ya. Ya udah. Nah ini udah masuknya lajur 2 nih kalau di sini ya, udah lajur 2. Bagi kalian yang kepengen keluar ke arah Paseh, Congkeang, Buah 2, ini kalian keluar di KM 194. Kalian keluar di KM 194. Di sini jarang sekali ya truk-truk gede melintas, baru 1 kali nih. Oke, saya melihat ada truk yang melintas di sini di Cisemdawu. Mungkin ya tekor di ongkos ya, karena lumayan mahal. Kita masih lanjut ya ke arah Sumedang, Bandung, Cilenyi. Ya, ini keluar KM 194. Ini tempat keluar pintu tol Paseh, Congkeang, dan Buah 2. Bagi yang arah Bandung dan Sumedang, kita masih lurus. Jangan belok ke kiri. Nah, ini kita ada di KM 188 ke arah Bandung. Di sini di sebelah kiri kita ini adalah jalur darurat ya. Biasanya kendaraan-kendaraan berat yang remnya bolong itu diarahin ke kiri itu di jalur darurat. Di situ ada jalan kayak ada jembatan, terus di tengah-tengahnya banyak kerikil-kerikil ya, biar ngerem, biar menahan kendaraan yang lajunya kenceng. Itu biasanya kalau kayak kendaraan-kendaraan besar, truk, bis tuh yang blong biasanya diberhentiin di KM 188 tadi. KM 187 adalah ke Cimalaka, Tanjung Kerta, Tanjung Mendor. KM 187. Oke, kita sudah di kilometer 183. Berarti kita langsung belok kiri, keluar di tol Sumedang, Dharmaraja, Waduk. Ya, kita keluar ya. Kita masuk ke gerbang tol keluar. Ini arahnya ke kota Sumedang ya, ke Sumedang, Dharmaraja, dan Waduk. Bagi kalian yang akan melaju menuju ke kota tersebut, ke tempat tersebut, kalian keluar di sini. Ya, ini kita keluar di Sumedang. Ya, ini adalah gerbang tol Sumedang. Apakah bayar lagi? Tadi kita pas masuk ya udah bayar 81.500. Golongan 1 berapa nih, golongan 1 nih? Ini langsung agak yang Pak 2.500. Ini barialnya 42.500.
tepat 2.500 ya. Ya, ini sebelah kiri adalah kantor PT Citra Karya Jabartol, pengelola tol ini. Cisumdawu, tolnya mahal, pantesan agak sepi tadi ya. Kita lewat Cisumdawu itu. Oke. Kita kalau ke kiri arah Waduk Cirebon, ke kanan adalah Sumedang dan Padasuka. Ke kiri juga ke Waduk Jatigede, kalau ke kanan Belum lewat terowongan ya? Lupa. kita belok ke kanan ke arah Sumedangnya ya teman-teman. Ini ke arah alun-alun. Ini namanya Jalan Prabu Gajah Agung. Sebenarnya kita udah sampai di sini teman-teman. Untuk trip tadi dari Bekasi, dari Jakarta ke Sumedang. Oke, kita langsung menuju ke penginapan yang ada di Sumedang. Kita nyari penginapan yang berada di desa. Ya, ini Sumedang ya, jalan aslinya seperti ini. Ini jalan nasional Sumedang. Ini nanti ketemunya ke Cadas Pangeran. Ini lurusnya Cadas Pangeran nih. Karena ada tol, makanya kita lewatnya tol. Kantor daerah Kabupaten Sumedang sebelah kiri kita. Ya, kita akan nyari penginapan dulu ya. Sebenarnya ini udah sampai di Sumedang, oleh karena itu finish di sini. Cuma kita akan nyari penginapan yang ada di Sumedang. Kita akan nyari penginapan yang berada di pedesaan. Ini dari lampu merah ini. Kita belok kanan. Mungkin kalian bisa nyari penginapan di tempat lain ya. Nggak harus belok kanan ketika sudah sampai Sumedang. Atau kepengen nginep di hotel itu bebas. Tapi kalau kita, iya, dua kilometer dari jalan raya, dari jalan nasional. Oke, kita lanjut aja. Mungkin kalian bisa di hotel ya, tapi kita kebetulan sekarang kita nyari penginapan yang ada di pedesaan. Ya, kita belok kiri ya. Ini udah masuk di jalan apa nih, jalan pedesaan mungkin ya. Kita belok kiri. Ini namanya jalan di Cisalak nih, Sumedang Cisalak. Nanti belok kiri lagi. Ini namanya Desa Padasuka, Sumedang Utara ya. Ini Desa Padasuka yang ada di Sumedang Utara. Nah, ini ada tulisannya ke kanan Subang, Bandung, via Lembang. Ini ke kiri Sumedang Kota. Kita ambil yang ke kiri.
ke kiri. Ini jalan kabupaten kayaknya ya. Polos begini terus nggak terlalu luas juga. Lumayan enak nih jalannya, halus. Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara. Berkelok-kelok seperti ini. Neng waktu amo. Oke, ini kita belok kanan ya, nanjak terus ya. Jalanan nanjak, jalan desa nih, aspalannya halus, aspalnya halus teman-teman. Di ban nggak selip. Kalau beda sama yang batu-batuan ya, itu biasanya agak selip tuh kalau itu pakai ban yang kurang bagus. Ini banyak. Kayaknya udah masuk desa-desa nih. Nyari penginapan desa. Jalannya jalan desa. Untuk kedua mobil bisa papasan. Kanannya sawah Terasaring. Ini nanjak. Nanjak terus. Agak belok. Iya, nanjak terus ya teman-teman ya. Ini kalau kalian pakai kendaraan gigi manual, ini pakainya gigi satu aja. Nanjak sekali, curam, nanjakan tajam. Tanjakan tajam, ya. Kita cari tempat yang penginapan di desa. Masuk di desa Kirimukti nih. Ya. Ada musola. Kita klakson aja ya. Ini tanjakannya curam sekali. Tajam, tanjakannya sangat ekstrim. Walaupun perbukitan, tapi membuat jalannya ini nggak pakai kira-kira ya, harusnya kan belokan-belokan ya. Kalau nanjak di sini langsung lurus. Oke, kita masuk di Gapura, Pasir Cening. Kita belok kanan aja. Ya, ini kita sudah sampai di salah satu penginapan yang ada di Sumedang. Tapi kalian nggak usah ngikutin penginapan yang kayak saya ya. Kalian bisa aja kalau ke Sumedang misalnya nginep di hotel atau di tempat lain yang lebih enak aksesnya atau lebih enak akomodasinya. Banyak sekali ya. Ini habis turun hujan, ini jalan desa seperti ini kalau ada mobil papasan nggak bisa nih teman-teman. Cuma jalannya udah bagus semua ya. Ada yang sudah diaspal, ada yang sudah dicor. Cuma ini kalau yang dicor ya karena kondisinya di sini gunung dingin, lembab. Ini ada lumut-lumut, agak ngeri juga, licin ya. Ini kita masih di Desa Pasir Cening. Iya, masih di pedesaan. Oke teman-teman, bentar lagi sampai di penginapan daerah Sumedang. Jalannya tadi setelah kita lewat Cisumdawu ya, sekitar 1 kali jalan aja. Kalau tadi dari Cikampek bayar 20.000, kemudian masuk Cisumdawu itu bayarnya sekitar 130.000. Jadi total 151.000 ya kira-kira. Siapkan
biaya ke Sumedang sekitar 151.000 untuk tol aja. Kalau bensin 300 mah cukup aman. Oke, ini kita sudah sampai penginapan di Sumedang. Demikian, terima kasih.